Halo, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Malam ini Rabu 18 Agustus 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim, kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, bahkan mungkin yang ada dimanapun, untuk mengikuti rehat dan doa malam bersama. Kiranya anugerah Tuhan akan menuntun kita, Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dalam rehat dan doa malam saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bersama membaca firman-Nya yang akan kita baca dari kitab Mazmur 101 ayat 1 sampai 8, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya anugerah-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami. Saat ini Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama berada di dalam program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim. Kami bersyukur atas tuntunan Roh-Mu yang kudus ini, dan sebelum kami membacanya, kiranya Engkau menguduskan kami Bapa, sehingga kami layak untuk membaca, dan dengan anugerah-Mu kami dapat mengerti firman-Mu. Kami adalah manusia berdosa dan kami selalu memohon kepada Engkau ya Tuhan, tuntun kami dalam membaca, mempelajari, dan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berserah. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, bahkan dimanapun Anda berada, baik yang pada saat ini memegang kitab suci kita, Alkitab, bahkan mungkin ada yang bisa membuka dari handphonenya. Mari kita bersama membuka kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seorang Raja Bernasar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Allah. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku.
Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Sampai 8 ayat kita membacanya dari kitab Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Pada malam ini kita akan bersama-sama merenungkan dan merenungkannya dalam judul yang telah diberikan oleh tim, Nasarku adalah hutangku. Bahasa ibu pertiwi kita, khususnya buat kita yang kelahiran orang Toraja, kelahiran di luar Toraja, mupoindan tu pangalonanmu, mupoindan tu pangalonanmu. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, ada seorang pendeta bercakap dengan sebuah keluarga yang jarang pergi beribadah. Kendala bagi keluarga itu ialah mereka tidak memiliki kendaraan. Akhir dari percakapan itu antara pendeta dengan keluarga itu, kepala keluarga meminta pendeta untuk mendoakan mereka agar rencana untuk membeli sebuah kendaraan dengan nasar bahwa ketika mereka memiliki kendaraan itu, mereka akan rajin beribadah. Beberapa waktu kemudian, mereka pun membeli sebuah kendaraan, keluarga tersebut. Setiap minggu, pendeta memperhatikan parkiran di gereja. Namun kendaraan itu tidak ada. Tidak lama kemudian, pendeta tersebut mengunjungi mereka, keluarga tersebut. Rupanya setelah mereka punya kendaraan, mereka banyak kesibukan, sehingga untuk beribadah semakin tidak ada waktu. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, dalam judul tadi kita membaca di kitab Mazmur, seorang raja bernasar. Kita tahu semua yang namanya nasar adalah janji yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu dapat kita baca di kitab Mazmur 76 ayat 12. Dan nasar itu harus dilakukan dengan sukarela. Sangat berbahaya jika dilakukan dengan sembarangan. Kita bisa melihat di kitab Amsal pasal 20 ayat 25. Dan bahkan dari kitab yang kita baca tadi, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, terutama buat saudara-saudaraku kaula muda-mudi, kita dapat belajar dari Daud. Daud bermohon, berdoa pertolongan Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar. Di hadapan Tuhan Daud bernasar untuk bersaksi atas kasih setia Tuhan, serta bermazmur untuk namanya yang kudus pada ayat 1. Dan Daud pun bernasar untuk menjaga kekudusan Allah dalam hidupnya. Itu dapat kita baca tadi di ayat 2-5. Luar biasa nasar Daud. Bahkan dia pun bernasar untuk melawan berbagai bentuk kejahatan. Di akhir pasal tersebut, ayat 6-8. Saudara-saudariku yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, dari kedua hal tadi yang saya sharingkan, ada sebuah keluarga yang bernasar ketika dia akan memiliki kendaraan, dia akan rajin beribadah. Kemudian Daud bernasar. Nasar Daud adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak nasar yang telah kita nyatakan di hadapan Tuhan? Berapa yang sudah kita tepati? Lalu berapa yang belum kita tepati? Kalau kita kembali merefleksikan kehidupan kita, begitu banyak luar biasa berkat Tuhan yang telah dinyatakan buat kita. Nasar adalah hutang, baik yang dinyatakan pribadi maupun lewat naskah-naskah liturgis ketika kita datang mengikuti pelayanan di gereja, seperti akta khusus baptisan, sidi, dan pernikahan. Dalam Mazmur 116 ayat 18, Daud berkata, "Akan kubayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Ingat, buat kita semua, ada pepatah bijak mengatakan, orang baik taat pajak, orang berhikmat membayar nasarnya. Biarlah anugerah Tuhan yang sudah kita
terima hingga saat ini akan membuat kita menjadi orang yang taat akan nasar kita, bahwa bernasar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah kita yang telah diberi anugerah Tuhan untuk senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan sebagai orang yang telah dikaruniakan Tuhan berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kita akan menyatakan nasar kita bersama. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang ada di rumah, bahkan dimanapun Anda berada, kita telah bersama-sama membaca firman-Nya dari kitab Mazmur 101 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita telah sama-sama belajar apa arti itu nasar. Dan pada saat ini, melalui anugerah Tuhan yang telah Dia nyatakan buat kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk membaca kitab-Mu pada malam ini, dan tuntunan Roh-Mu yang kudus membuat kami untuk belajar dan mengerti, serta hidup seturut dengan anugerah firman-Mu kepada kami. Tuhan, ketika kami bernasar, kami yakin dan percaya itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami memohon kepadamu kiranya Engkau menguatkan kami sehingga kami dapat menaati nasar kami. Kami dapat menepati nasar kami. Dan dengan bernasar tidak membuat kami merasa menjadi orang yang seperti dikejar-kejar sesuatu tanggung jawab. Tetapi kami bernasar sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, yang karena senantiasa Engkau memberkati kami. Ketika kami dapat melihatnya, menghitungnya, ada satu berkat yang Tuhan senantiasa berikan buat kami, yaitu berkat kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun datang kepadamu, berdoa memohon kepada Engkau. Kami mau bersyafaat buat saudara-saudara kami seiman. Kami mau berdoa buat mereka Tuhan, yang mungkin pada saat ini masih bergelut dengan sakit, atau mungkin mereka terpapar COVID-19 dan ada yang isoman di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau, karena Engkau senantiasa memberikan kesembuhan buat saudara-saudari kami atau orang tua kami. Karena kami yakin dan percaya Bapa bahwa anugerah-Mu akan Engkau nyatakan buat mereka. Dan kami mohon kepada Engkau ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa pun memberikan kesabaran buat saudara-saudari mereka, keluarga mereka yang merawat mereka, baik yang isoman di rumah, maupun kiranya Engkau pun memberikan hikmat bijaksana, kesabaran kepada para tenaga medis yang merawat saudara-saudari kami atau bapak ibu kami yang ada di rumah sakit karena sakit maupun karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami pun bersyukur kepada Engkau, karena pun Engkau menyatakan kasih karunia-Mu buat saudara-saudari kami yang sakit bisa sembuh, yang terpapar COVID juga bisa sembuh. Dan bahkan Tuhan, mereka pun mungkin pada saat ini ada bersama-sama kami di dalam doa malam ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau senantiasa menyatakan kasih karunia-Mu buat saudara-saudara kami Bapa, agar mereka senantiasa bersyukur. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dan merasakan sukacita bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada saat ini, tanggal 18 Agustus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah yang Kau berikan kepada Ibu Berta Kendek, Ibu Agus Andi Totong, Ibu Rina Nasril, Ibu Abida Idi, Ibu Damaris Tanggulungan, Ibu Fatrina Melolo, Bapak Andreas Rombe, Bapak Yusuf Tandililing, Bapak Musa Andreas, Bapak Agustinus. Dan bahkan Tuhan, masih ada mungkin saudara-saudari kami yang belum kami sebutkan namanya, tapi kami bersyukur karena anugerah yang telah Engkau nyatakan pada mereka, yaitu Tuhan izinkan mereka bertambah 1 tahun umur mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka senantiasa hidup setia dalam tuntunan firman-Mu. Kami juga merasakan sukacita yang besar buat saudara-saudari kami yang berulang tahun
HUT pernikahan mereka. Buat kehidupan rumah tangga Bapak Petrus Pak Kendek dengan Ibu Hermin, Bapak Markus Pare dengan Ibu Agustina, Bapak Markus Betandilolo dengan Ibu Kristina Pakonglean. Kami bersuka cita bersama mereka Tuhan, karena hari ini Engkau mengizinkan bertambahnya langgeng pernikahan mereka. Kuduskanlah selalu rumah tangga mereka Tuhan, sehingga yang ada ketika mereka mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada saat pernikahan mereka, mereka bisa tepati hingga saat ini, dan bahkan hingga maut memisahkan. Tuhan, biarlah dari sukacita yang dirasakan oleh saudara-saudari kami ini, membuat kami senantiasa makin bersukacita untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa memohon kepada Engkau. Tolong berkati anak-Mu yang Engkau utus ke tengah-tengah jemaat ini. Buat Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta, Tuhan berikan mereka senantiasa kekuatan, berikan mereka senantiasa kesehatan. Engkau berkati keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Dan biarlah semua Tuhan menyatakan anugerah Tuhan di dalam pelayanan yang Engkau berikan kepada mereka di tengah-tengah jemaat Elim Balikpapan ini. Kami juga memohon Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintahan bangsa negara kami, bangsa Indonesia, yang kemarin merayakan HUT, kemerdekaan bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin bangsa ini, agar mereka dapat menjalankan anugerah kepercayaan yang diberikan oleh rakyat bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga bangsa ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau berikan mereka senantiasa hikmat bijaksana-Mu dalam menentukan segala keputusan yang terbaik buat kami warga negara ini. Tolong berkati Bapak Wali Kota kami, para pejabat di Kota Balikpapan Tuhan, agar senantiasa menjadi manusia yang bijaksana, dapat menjalankan amanah dari warga kota kami ini, Kota Balikpapan, dengan baik. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Dan sekali lagi kami mohon kepada Engkau Tuhan, kiranya berkat seperti ini, yaitu rehat dan doa malam, Engkau senantiasa anugerahkan buat kami. Karena ini menjadi sesuatu yang begitu istimewa buat kami Bapa. Karena di tengah-tengah kesibukan kami, melalui Roh-Mu yang kudus, tuntunan penyertaan melalui anak-anak-Mu yang mempersiapkan rehat dan doa malam melalui jemaat Elim Balikpapan ini, kami dapat membaca firman-Mu, kami dapat merenungkan firman-Mu, dan yang membuat kami bersuka cita, kami dapat berdoa bersafaat buat saudara dan bangsa kami ini. Ini ucapan syukur kami Bapa, ini doa syafaat kami, dan kami tutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun Anda berada, demikian rehat dan doa malam kita pada malam hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, dan biarlah anugerah Tuhan senantiasa kita rasakan bersama, sukacita yang menuntun kita dalam mengikuti program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Itu akan senantiasa menjadi penantian sukacita setiap malam buat kita semua. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyampaikan kiranya berkat Tuhan Yesus senantiasa ada buat kita semua. Haleluya, amin.